sebuah misi penelitian menguak potensi dan kekayaan di Laut Timur Samudra Hindia demi kemajuan ilmu pengetahuan. Ekspedisi Widya Nusantara dan Ekspedisi Sabang dengan menggunakan RV Jaya 8. Kapal riset Barunajaya 8 adalah kapal tercanggih yang dimiliki oleh Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kapal riset Barunajaya 8 digunakan untuk kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, hidrografi, oseanografi, dan eksplorasi laut. Kapal riset Barunajaya 8 dibuat di Bergen, Norwegia dan dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1998. Kapal ini mampu berlayar dengan perjalanan waktu 5.000 nautical mile atau sekitar 20 hari pelayaran dengan kecepatan 10 knot. Kapal riset Barunajaya 8 memiliki 24 kru dan mampu membawa 36 peneliti maupun teknisi. Kapal riset Barunajaya 8 memiliki sistem navigasi modern yaitu SPS, Simberat Planning Station, dengan elektronik display chart instrument. Memiliki radar ARFA 120 nautical mile dan radar Furuno 72 nautical mile atau frekuensi 9 GHz. Dengan menggunakan sistem ini, mampu membuat trek pelayaran secara otomatis sehingga dapat menempuh waktu dan tujuan yang dituju dengan baik. Kapal ini memiliki beberapa sensor yang dapat membantu peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Sensor-sensor itu diantaranya adalah single beam, acoustic Doppler current profiler, fish finder, sub-bottom profiler, multi-beam, Furuno, dan single beam navigasi. Selain itu ada bottom bathymetry yang digunakan untuk pemetaan topografi bawah laut sampai pada kedalaman 11.000 meter. Peralatan lain yang ada di kapal riset Barunajaya 8 adalah CTD. CTD ini berfungsi untuk mengetahui suhu, salinitas, konduktivitas, pH atau keasaman, klorofil, oksigen, kekuruhan, kecerahan, dan intensitas matahari atau PAR. Fasilitas lain yang ada di Barunajaya 8 adalah 4 buah lab, yaitu lab biologi, lab kimia, lab serbaguna, dan electronic center atau laboratorium elektronik. Fasilitas kamar tidur di kapal riset Barunajaya 8 ada 20 yang mampu menampung 60 orang. Selain itu ada mini hospital atau ruang kesehatan yang sewaktu-waktu dapat memberi pelayanan untuk tindakan medis. Dalam durasi pelayaran 20 hari, kapal ini didukung oleh fasilitas penyulingan air laut menjadi air tawar atau yang lebih dikenal dengan reverse osmosis. 7 Mei 2015 pukul 18. Diawali dengan melakukan ekspedisi Widya Nusantara selama 11 hari yang dimulai dari Pelabuhan Muara Baru Jakarta dan akan berakhir di Pelabuhan Bungus Padang. Dilepas oleh Menko Maritim dan Kepala LIPI, ekspedisi ini dimulai. Ekspedisi Widya Nusantara atau disingkat EWIN merupakan program yang dilakukan secara rutin oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2007 yang bertujuan utama untuk mengungkap profil oseanografi dan keanekaragaman hayati laut Indonesia. Secara khusus untuk tahun 2015 ini, EWIN diselenggarakan sebagai program inisiasi dari bagian International Indian Ocean Expedition tahap kedua, yang juga mendukung program kemaritiman Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2015-2019. EWIN 2015 diawali dari Muara Baru, Jakarta, berlanjut ke Selat Sunda, dilanjutkan ke perairan sebelah barat daya Jawa Barat, kemudian perairan Pulau Enggano, dan berakhir di Pelabuhan Teluk Bungus, Padang. Ekspedisi ini diikuti oleh 21 tenaga peneliti, teknisi, dan operator dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, ditambah 1 orang dokter dan 2 anggota tim media dari BIT LIPI.
Kegiatan pada ekspedisi ini secara spesifik dibagi menjadi 5 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari pertama, mengungkap profil oseanografi fisik yang meliputi arus massa air di Samudra Hindia Timur. Yang kedua, mengungkap potensi dinamika plankton. Yang ketiga, profil vertikal particulate organic matter dan produktivitas primer sebagai bagian dari proses biogeokimia. Yang keempat, profil nutrien perairan, dan yang kelima adalah peran biogeokimia komunitas mikroba di Samudra Hindia Timur. Capaian yang ditargetkan dalam ekspedisi ini selain data-data dan informasi yang kami dapatkan dalam kegiatan pelayaran yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional dan publikasi nasional untuk konsumsi masyarakat umum. Dalam EWIN ini kami mengerjakan tentang bagaimana struktur komunitas dari bentos di Samudra Hindia ini, terutama di daerah selatan dari Krakatau sampai ke daerah timur Samudra Hindia, di daerah selatan dari Pulau Sumatera, tepatnya di pantai baratnya. Jadi kita ingin melihat sebenarnya bagaimana biodiversitas fauna bentos itu, kemudian bagaimana komposisinya. Ini terkait sangat menarik karena terkait dengan adanya Indonesian Turk Flow yang mengalir dari Samudra Pasifik, kemudian dengan keunikan dari Samudra Hindia itu sendiri. Jadi ini sangat menarik sekali untuk diteliti, untuk melihat apakah komposisinya itu sama seperti yang di perairan Indonesia yang lain atau berbeda. Jadi seperti itu. Dari lab geologi atau geologi laut itu kan memfokuskan sedimen apa yang ada yang berada di Samudra Hindia ini, dan juga komposisi dari sedimen tersebut apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang biasanya di daerah laut dalam juga banyak kita bisa menemukan daripada mineral-mineral yang berasal dari daratan, seperti umpamanya sumbangan daripada letusan Gunung Krakatau, bisa akan kita temukan batu apung umpamanya, atau juga kita temukan kalsit, juga kita akan menemukan juga mineral magnetit atau mineral besi. Dan nanti data-data yang kami dapatkan akan mengait daripada geochemical yang juga diamati oleh peneliti-peneliti yang ikut terlibat di dalam ini. Pada EWIN tahun 2015 kali ini saya mengerjakan konsentrasi nutrien yang terdapat di Samudra Hindia. Nutrien yang diukur diantaranya adalah nitrat, nitrit, amonium, silikat, dan fosfat. Selain itu, saya juga mengukur mengenai derajat keasaman atau pH, juga oksigen yang terlarut atau DO. Di ekspedisi EWIN 2015 ini, Lab Plankton melakukan sejumlah pengambilan sampel plankton dengan harapan nantinya di dalam penelitian ini Lab Plankton dapat menggambarkan sebaran vertikal dan sebaran horizontal plankton di daerah penelitian EWIN 2015 ini. Nanti juga akan diidentifikasi dengan berharap dapat menemukan beberapa spesies baru. Kita akan identifikasi sampai genusnya nanti. Kemudian juga kita akan gambarkan sebarannya melalui pengambilan sampel dengan menggunakan net phyto dan net zoo, serta juga mengambil sampel air dari CTD di beberapa kedalaman dari rosette sampler, sehingga kita dapat sampel plankton yang diambil dari sampel air di beberapa kedalaman, sehingga nanti kita dapat menggambarkan sebaran vertikalnya. Dalam kesempatan ini kita ingin melihat peranan bakteri, bagaimana dia menyediakan karbon, nitrogen, fosfat, dan oksigen di perairan kita, dengan mencoba menghitung dan melihat mereka berapa banyak yang dapat mendegradasi melalui bakteri pendegradasi lipid, pendegradasi protein, pendegradasi karbohidrat, dan juga kita akan menghitung berapa banyak total sel bakteri di dalam masing-masing lokasi itu gitu. Jadi kita melihat dari berbagai lapisan kedalaman air serta di sedimen.
Itu yang kami lakukan. Samping itu juga kami ingin melihat dari kemampuan bakterinya. Seandainya kita temukan ada beberapa bakteri yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam degradasi makromolekul, itu mungkin yang akan kita kembangkan berikutnya di dalam aplikasi pemanfaatan bakteri. Di samping itu juga kami akan mencoba untuk mengeksplorasi cendawan dan yeast yang ada di perairan. Yang kami lakukan di sini adalah menganalisis mengenai potensi pencemaran yang terjadi di Samudra Hindia, meliputi dari kimia organik, kimia anorganik, dan ketiga adalah tentang mikroplastik. Untuk dari mikroplastik, itu adalah plastik-plastik yang terdegradasi sehingga berukuran sangat kecil, sedangkan dari kimia organik yang kami lihat itu adalah logam berat, terutama kadmium, timbal, kuprup. Untuk dari kimia organik yang kami lihat adalah polisiklik aromatik hidrokarbon atau minyak. Pada penelitian kali ini, saya mencoba untuk mengkaji yang pertama pola struktur massa air yang berada di perairan barat Sumatera dan Selat Sunda, kemudian pola sirkulasi arus yang berada di lokasi penelitian. Selat Sunda ini merupakan massa air atau merupakan celah di antara Laut Jawa dan Samudra Hindia. Sehingga karakteristik yang berada di Selat Sunda ini tentu saja dipengaruhi oleh massa air Laut Jawa yang memiliki salinitas lebih tawar dibandingkan Samudra Hindia yang lebih asin. Kemudian massa air yang berada di Samudra Hindia ini diduga dipengaruhi oleh massa air yang berasal dari Arabian Sea yang berada di arah utara dari Samudra Hindia. Kemudian untuk pola struktur ADCP atau pola struktur arus yang berada di Samudra Hindia ini difokuskan di perairan barat Sumatera untuk mengkaji equatorial jet. Ini merupakan arus yang sangat kuat yang terjadi pada bulan peralihan seperti bulan Mei ini, peralihan 1 dan peralihan 2 pada bulan November. Diduga equatorial jet ini menabrak Sumatera, kemudian bergerak ke arah selatan dan membentuk arus South Java Current seperti itu. Terima kasih. Setengah pelayaran panjang telah kami lakukan. Di hari ke-11, tepatnya tanggal 17 Mei 2015 pukul 8 pagi, RV Barunajaya 8 berlabuh di Padang. Pada hari ini berakhirlah kegiatan ekspedisi Widya Nusantara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami saat ini tim ekspedisi Widya Nusantara 2015 telah mendarat di Pelabuhan Bungus Padang dan telah menyelesaikan ekspedisi yang kami mulai sejak tanggal 7 Mei 2015 yang lalu. Harapan ke depan, karena ini baru awal untuk mendapatkan data, jadi kami berharap akan bisa menyelesaikan publikasi dan laporan untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Seluruh anggota tim Widya Nusantara turun di Padang dan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat udara. Setelah pergantian tim dan mengisi perbekalan, maka di pagi hari tanggal 18 Mei 2015, tepatnya pukul 9 pagi, RV Barunajaya 8 berlayar kembali untuk meneruskan perjalanan selama 14 hari menuju Pulau Sabang dan sekitarnya. Pelayaran kedua ini dinamai Ekspedisi Sabang. Ekspedisi Sabang pada tahun 2015 ini memiliki topik penelitian tentang oseanografi dan biodiversitas di gugusan pulau terluar Indonesia, yaitu di Kepulauan Weh dan sekitarnya. Di latar belakangnya pertama bahwa Kepulauan Weh dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya merupakan bagian terluar dari Indonesia. Kemudian yang kedua, gugusan kepulauan ini secara geografis terletak di Laut Andaman. Dia terletak antara 3 posisi penting. Yang pertama, di sebelah barat ada Samudra Hindia. Yang kedua, ada Selat Malaka di sebelah timur. Dan yang lebih penting lagi, sekitar Pulau Weh di pertengahannya itu terdapat aktivitas hidrotermal. Penelitian kali ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2015 hingga berakhir tanggal 31 Mei 2015. Ekspedisi Sabang dimulai dari Padang akan menuju gugusan Pulauan Weh, kemudian setelah itu kembali ke Jakarta melalui Selat Malaka.
Pada penelitian kali ini kita melibatkan 21 peneliti dan teknisi dari beberapa pusat penelitian yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di antaranya adalah Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, kemudian Geoteknologi LIPI, dan Biologi LIPI. Aspek-aspek penelitian adalah geofisika, geologi, fisika oseanografi, kimia oseanografi, hara dan kimia oseanografi, logam, dan makrobentos community, plankton, mikrobiologi, karang, ikan karang, vegetasi pantai, serta juga mempelajari aktivitas hidrotermal di daerah Teluk Sabang. Jadi output yang diharapkan dari penelitian ini adalah terungkapnya keberagaman biodiversitas di daerah penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa diterbitkan di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Saya mempelajari komposisi sedimen, mempelajari mineral-mineral penyusun sedimen, dan biota penyusun sedimen, khususnya foraminifera. Kemudian dari foraminifera kita akan mempelajari bagaimana pengaruh aktivitas hidrotermal perairan dangkal terhadap komposisi biota yang ada di perairan, khususnya foraminifera tersebut. Kita akan melihat bagaimana perbandingan komposisi antara lingkungan yang kita perkirakan terpengaruh oleh aktivitas hidrotermal dengan lingkungan laut yang normal yang ada di sisi timur laut atau barat daya perairan ini. Dalam ekspedisi Sabang, saya mengukur karakter massa air dan pola-pola arus di perairan sekitar Sabang, Pulau Rondo, dan Pulau Breueh. Data yang kami peroleh adalah data suhu, data salinitas, data kecerahan, data oksigen, data klorofil, dan data pH. Nah, data-data tersebut akan kami gunakan untuk mengetahui karakter massa air di daerah penelitian. Yang pertama, yang kedua, kami ingin mengetahui asal massa air yang ada di perairan Sabang dan sekitarnya. Dalam ekspedisi Sabang kali ini, saya dan tim plankton melakukan kajian mengenai biodiversitas plankton di Samudra Hindia. Khususnya di daerah Sabang ini kita melihat perbedaan biodiversitas di daerah Samudra Hindia dan daerah hidrotermal di daerah Sabang dan ke arah Selat Malaka. Kita akan melihat perbedaan dari ketiga wilayah tersebut. Di dalam kegiatan penelitian di sekitar perairan Sabang, saya mempelajari makrobentos. Makrobentos dari makhluk di dasar laut yang berukuran 0,25 hingga 2 cm. Biodiversity ini untuk melihat kesehatan lingkungan dasar perairan. Selama kegiatan penelitian di Sabang ini, kami mengerjakan ikan karang. Yang kami kumpulkan adalah data tentang biodiversitas karena keragaman jenis ikan karang di Sabang dan sekitarnya, dan juga melihat kelimpahannya. Karena ikan karang di sini adalah merupakan bagian dari kekayaan jenis lautan Hindia atau Indian Ocean, dan kita pada kesempatan ini melakukan penelitian beberapa hari. Dalam kaitan ekspedisi di Sabang ini, kami mengerjakan masalah terumbu karangnya dan menginventarisasi semua jenis-jenis karang yang ada di Sabang maupun di Breueh. Tanggal 21 Mei 2015, kapal Barunajaya 8 sampai di Pulau Rondo. Saat ini kita berada di Pulau Rondo yang terujung kawasan Indonesia. Di sini pantainya adalah berbatu dan vegetasi pantainya mencirikan tumbuhan berbatu, bukan vegetasi pantai, bukan vegetasi mangrove yang biasa ada di wilayah kita. Tanamannya cukup besar, ada juga kelapa dan beberapa tumbuhan pantai yang besar-besar. Dan di sini di daerah berbatu-batu, jadi tidak banyak tanaman yang ditemukan. Yang saya kerjakan di dalam ekspedisi ini adalah mengamati dan
mengambil sampel untuk bakteri sulfur, bakteri lingkungan, juga bakteri heterotrofik yang lain yang bisa dimanfaatkan. Ikut serta dalam penelitian ini untuk menganalisa kadar fosfat, nitrat, dan silikat. Proses pengambilan sampel diambil melalui CTD yang dilengkapi dengan roset, dan selanjutnya kita ambil dengan botol polietilen untuk kemudian disaring dengan vakum pump dengan kertas miliper 0,45 mikron. Dalam penelitian kali ini, khususnya Ekspedisi Widya Nusantara 2015, dari Laboratorium Pencemaran sendiri, yang kami lakukan adalah melakukan sampling pada air laut dan juga pada sedimen. Untuk air laut sendiri, kami mengambil dari Vandom water sample yang diturunkan CTD. Kami mengambil sebanyak 1 liter. Selain kami mengambil sampel air laut, kami juga mengambil sedimen dari box core. Itu mengambil dari permukaan sekitar 0 sampai dengan 10 cm. Pada kesempatan ini saya melakukan penelitian tentang geofisika yang ada di kepulauan ini. Yang dilakukan adalah, pertama saya melakukan survei batimetri untuk mengetahui kondisi morfologi dasar lautnya. Selain itu juga kita melakukan survei sub-bottom profiler. Dengan metode ini kita bisa mengetahui berapa ketebalan sedimen di daerah penelitian dan juga bisa mengetahui struktur bawah permukaan yang diantaranya adalah sesar-sesar atau patahan-patahan yang banyak berada di daerah ini, karena daerah ini adalah daerah aktif secara tektonik. Seperti kita tahu bahwa terdapat manifestasi hidrotermal yang ada di Pulau W, yang ada juga diperkirakan itu berkaitan dengan sesar aktif Sumatera. Dan aktivitas ini kita tahu di daratan itu manifestasinya kelihatan, tetapi di laut manifestasinya itu kan tidak kelihatan. Untuk itu maka kali ini kita di samping mengecek manifestasi di daratan, juga akan mengecek aktivitas hidrotermal yang ada di lautan. Dalam menunjang aktivitas penelitian selama ekspedisi ini, para peneliti sangat bergantung pada kondisi kapal riset Barunajaya 8. Kendala yang pasti tidak begitu signifikan, mesin berjalan dengan baik itu mesin induk, mesin bantu, dan mesin penunjang lainnya. Namun ada beberapa hal yang menjadi problema saat ini, yaitu mengenai perairan Indonesia yang saat ini ditumbuhi tritip yang menutup di bagian sistem pendingin. Jadi sistem pendinginnya terhalang oleh tritip tersebut. Adapun permasalahan lain yaitu mengenai suku cadang ataupun spare part yang susah untuk mencari penggantinya karena out of date ataupun harus inden di negara lain. Ekspedisi ini didampingi oleh seorang dokter yang selalu siap untuk memeriksa dan mengatasi permasalahan kesehatan para peneliti maupun para kru kapal di lokasi penelitian. Saya mendampingi peneliti-peneliti dalam bidang kesehatannya. Pada kasus ini kami menemukan yang pertama kali naik kapal mengalami mabuk laut, kemudian yang meneliti di darat terutama di mangrove kena tersengat lebah, alergi terhadap karang dan ubur-ubur. Kebanyakan karena lama di perjalanan laut, mereka mengalami sariawan, panas dalam, dan juga ada yang flu. Kegiatan penelitian yang dilakukan di Kepulauan Sabang dan sekitarnya ini dilakukan selama 5 hari. Setelah semua kegiatan penelitian selesai dilaksanakan, pada sore hari di tanggal 25 Mei 2015, kapal RV Barunajaya 8 mulai bergerak meninggalkan Kepulauan Sabang
untuk kembali ke Jakarta. Dengan menempuh waktu perjalanan selama 6 hari, akhirnya pada tanggal 31 Mei 2015 pukul 7 pagi, kapal RV Barunajaya 8 tiba di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini pagi 31 Mei 2015, kita telah kembali ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Dengan ini maka ekspedisi Sabang 2015 telah selesai dilaksanakan. Selama menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, perjalanan ekspedisi ini cukup lumayan. Selat Sunda terjadi perubahan cuaca yang cukup luar biasa, sehingga dapat membuat pekerjaan di lapangan, terutama stasiun-stasiun oceanografi yang kami jalankan agak sedikit terhambat. Tapi tim awak kapal tetap bersemangat untuk menjalankan kegiatan penelitian. Setelah tim ekspedisi Widya Nusantara berakhir di Padang, kami melanjutkan dengan trip berikutnya, yaitu ekspedisi Sabang, yang wilayah atau daerah penelitiannya ada pada perairan Sabang dan sekitarnya. Situasi di Sabang sangat bersahabat, sangat kondusif. Tim dan awak kapal juga bekerja baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan stasiun demi stasiun kita lakukan dengan baik. Dalam ekspedisi ini, kami menyaksikan fenomena alam yang luar biasa, membuat kami semakin yakin akan kebesaran Sang Pencipta yang telah menciptakan lautan luas tanpa tepi. Saat pagi hari, lautan begitu indah menyambut matahari terbit. Di sore hari, lautan begitu mempesona mengantarkan matahari tenggelam. Namun semua keindahan alam tersebut hilang di saat malam hari. Sejauh mata memandang, semua tampak gelap. Hanya sesekali tampak ada beberapa pergerakan titik cahaya yang menandakan adanya kapal lain yang melintas. Akhirnya, perjalanan panjang selama 25 hari telah kami lalui bersama. Hari ini berakhir sudah ekspedisi menggunakan kapal riset Barunajaya 8. Kami berharap dari kegiatan yang dilakukan ini membuahkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia.